Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Sehat, tenang. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dilimpahkan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berkah. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama di video kali ini, saya ingin tanya sesuatu dulu nih. Coba Bapak dan Ibu ingat-ingat lagi. Dalam beberapa minggu terakhir, tepatnya sejak awal tahun 2026 ini, berapa kali Bapak Ibu melihat judul berita atau video yang bilang rapel pensiunan cair bulan ini, atau yang bilang nominal rapel golongan tembus puluhan juta, atau yang bikin heboh grup WhatsApp dengan tulisan kabar gembira dari Taspen siap-siap cek rekening. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan saya sederhana. Apakah Bapak dan Ibu termasuk yang sudah mulai deg-degan menanti kepastian, atau mungkin malah sudah mulai merencanakan mau beli apa kalau rapelnya cair? Wajar Bapak Ibu, sangat wajar. Karena kabar tentang rapel ini bukan sekadar informasi biasa. Ini urusan hati, urusan dapur, urusan rasa aman di masa pensiun. Setiap kali ada kabar seperti ini pasti langsung jadi perbincangan utama, dari warung kopi sampai grup keluarga, semuanya ngebahas kapan cair, berapa dapatnya, dan siapa saja yang berhak. Nah, tapi di tengah riuhnya kabar yang simpang siur ini, ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Sebenarnya mana yang fakta, mana yang sekadar isu? Apakah benar pemerintah sudah menjadwalkan pencairan di bulan Maret atau April 2026? Dan yang paling penting, Bapak dan Ibu yang dari golongan 1, 2, 3, dan terutama 4, kira-kira berapa sih nominal yang akan masuk ke rekening nantinya? Jangan kemana-mana dulu, karena di video yang panjang dan komprehensif ini kita akan duduk santai bersama selayaknya ngobrol di teras rumah sore hari. Kita akan bedah tuntas semuanya, mulai dari asal-usul kabar yang beredar, analisis logis dari kebijakan pemerintah, hingga fakta terbaru yang wajib Bapak Ibu pahami agar tidak mudah termakan kabar burung. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang setiap harinya berkomitmen untuk menyajikan informasi terbaru dan terpercaya, khususnya yang berkaitan dengan ASN, pensiunan ASN, TNI, Polri, serta berbagai informasi penting lainnya yang relevan. Untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada, baik yang di kota besar, di kabupaten, di desa, bahkan di pelosok negeri kami, sapa dengan hangat. Siapa nih yang dari golongan 1? Silakan tulis hadir golongan 1 di kolom komentar. Yang dari golongan 2 tulis golongan du setia, golongan 3 siap golongan, dan yang dari golongan 4 tulis golongan atat pencari kepastian. Ayo Bapak, Ibu, kita ramaikan kolom komentar biar kita tahu saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia sedang bersama-sama mencari informasi yang sama. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah setia mendukung channel ini. Dukungan dari Bapak Ibu semua adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar channel ini. Caranya gampang banget. Silakan tekan tombol subscribe di bawah. Lalu jangan lupa tekan tombol like agar video ini bermanfaat semakin luas. Tuliskan juga pertanyaan atau pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman, saudara, atau sesama pensiunan yang mungkin juga sedang galau mencari kepastian seperti kita semua. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update informasi penting lainnya. Babi membedah kabar burung yang sedang viral. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai pembahasan inti. Topik kita kali ini sangat spesifik, yaitu tentang tanggal pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Belakangan ini jagat maya, terutama grup-grup WhatsApp dan media sosial, dihebohkan oleh sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Judulnya kurang lebih seperti ini: resmi rapel gaji pensiunan 2026 cair mulai Maret, cek nominalnya di sini. Atau kabar baik dari Taspen, 5 golongan ini bakalan dapat rapel terbesar segini nominalnya. Wajar saja Bapak Ibu informasi seperti ini langsung disambut antusias. Bagaimana tidak, angka-angka yang disebutkan kadang sangat fantastis. Ada yang bilang pensiunan golongan EV bisa dapat puluhan juta. Bahkan ada juga yang menyebut-nyebut skema pencairan sudah disiapkan oleh PT Taspen dan tinggal menunggu tanda tangan Menteri Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya ingin bertanya, di antara Bapak Ibu yang nonton video ini, ada yang sudah pernah dapat informasi resmi dari Taspen atau Kementerian Keuangan lewat SMS atau surat resmi?
Kalau ada tolong ceritakan di kolom komentar, pengalaman Bapak, Ibu sangat berharga untuk kita semua. Kabar tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan mencairkan rapel karena adanya selisih kenaikan gaji yang berlaku sejak awal tahun. Biasanya memang seperti itu. Pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok misalnya per 1 Januari 2026, tapi karena proses administrasi pembayaran dengan gaji baru bisa dilakukan di bulan Maret atau April. Nah, selisih dari bulan Januari, Februari, dan Maret itulah yang disebut rapel, dibayarkan sekaligus di bulan April misalnya. Namun dari semua kabar yang beredar itu, ada satu benang merah yang perlu kita garis bawahi. Pertanyaannya sekarang, apakah semua kabar itu benar? Apakah pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah PP baru yang mengatur hal ini? Ataukah ini hanya sekadar analisis dari kabar kenaikan gaji ASN yang masih sebatas wacana? Ini poin pentingnya Bapak, Ibu dalam penelusuran kami terhadap berbagai sumber berita dan informasi serta pernyataan dari pejabat terkait semuanya masih abu-abu. Kabar tentang rapel 2026 ini sebenarnya bukan kabar baru. Ini adalah hantu lama yang muncul setiap kali ada wacana penyesuaian gaji. Ibaratnya setiap kali ada angin segar tentang kenaikan gaji ASN, maka seketika itu juga muncul kabar tentang rapel pensiunan, seolah-olah keduanya adalah paket yang pasti. Padahal Bapak Ibu prosesnya tidak sesederhana itu. Untuk menaikkan gaji pensiunan, pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah PP baru. PP ini adalah dasar hukum yang kuat. Setelah PP terbit, barulah Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran dan PT Taspen serta PT Asabri menyiapkan sistem pembayaran. Semua butuh waktu. BAB 2 rapel itu bukan bonus, tapi hak yang tertunda. Sebelum kita semakin dalam, saya ingin meluruskan satu hal penting yang sering disalahartikan. Banyak yang mengira rapel adalah hadiah atau bonus dari pemerintah. Ada juga yang menganggap ini sebagai bantuan sosial, bansos tambahan. Anggapan ini perlu diluruskan. Bapak, Ibu yang budiman, rapel gaji pensiunan itu adalah hak konstitusional Bapak dan Ibu. Bukan hadiah, bukan sedekah, dan bukan bansos. Saya ulangi, ini adalah hak. Lalu hak apa? Rapel adalah pembayaran atas selisih gaji yang belum dibayarkan. Ceritanya begini, pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji pokok pensiunan. Kenaikan ini berlaku surut misalnya sejak 1 Januari 2026. Namun karena sistem administrasi negara tidak bisa berubah dalam sekejap, maka di bulan Januari dan Februari Bapak Ibu masih menerima gaji dengan nominal lama. Nah, ketika di bulan Maret atau April sistem sudah siap dan Bapak Ibu mulai menerima gaji baru, maka pemerintah berkewajiban untuk membayar kekurangan dari bulan Januari dan Februari tersebut. Kekurangan yang dibayarkan sekaligus inilah yang kita sebut sebagai rapel. Jadi sekali lagi ini adalah uang yang memang sudah menjadi hak Bapak Ibu. Pemerintah hanya mengembalikan hak tersebut. Sekarang coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya toko lalu ada pembeli yang berhutang selama 3 bulan. Dan di bulan keempat dia bayar lunas semua hutangnya. Apakah itu bonus ataukah itu hak Bapak Ibu yang tertunda? Sama persis dengan rapel ini adalah hak yang tertunda yang akhirnya dibayarkan. Pemahaman ini penting Bapak Ibu. Dengan memahami bahwa ini adalah hak kita jadi lebih tenang. Kita tidak perlu merasa mengemis atau terlalu heboh. Yang kita butuhkan adalah kepastian kapan hak itu akan diberikan. Bukan sekadar kabar yang belum jelas sumbernya B. Abdi. Mengapa golongan alfa selalu jadi sorotan? Ini dia 5 sub golongannya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling hangat. Mengapa dalam setiap diskusi tentang rapel, nama-nama seperti golongan I, IA, IVB, IVC, IVD, dan IV selalu disebut-sebut sebagai penerima rapel terbesar? Apakah ini soal pilih kasih? Apakah pemerintah lebih sayang sama mereka? Tentu tidak Bapak dan Ibu. Ini murni soal matematika dan struktur penghasilan. Mari kita bedah dengan santai. Golongan IV adalah jenjang tertinggi dalam karier seorang aparatur sipil negara ASN semasa aktif. Untuk mencapai golongan IV, seorang PNS harus menempuh perjalanan karier puluhan tahun dengan prestasi, loyalitas, dan pengabdian yang tak kenal lelah. Mereka adalah para pejabat, guru besar, widya iswara, dan tenaga ahli lainnya. Karena jenjang kariernya panjang dan tanggung jawabnya besar, wajar jika dasar gaji mereka lebih tinggi dan dasar gaji yang tinggi ini terbawa hingga masa pensiun. Lalu siapa saja yang termasuk dalam 5 sub golongan IVO ini?
Ini dia golongan IA. Biasanya adalah mereka yang baru memasuki jenjang ahli utama atau jabatan fungsional tertentu golongan IFA BOE. Tingkat di atasnya dengan masa kerja dan tanggung jawab yang lebih besar. Golongan IVC semakin tinggi, semakin besar pula dasar penghasilannya. Golongan IFA D hampir di puncak karir, di golongan IV puncak dari jenjang karir PNS. Mereka adalah orang-orang dengan pengalaman dan dedikasi luar biasa. Logika perhitungan rapelnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Rumusnya nominal rapel, gaji pokok baru, gaji pokok lama. X jumlah bulan tunggakan. Sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Golongan I, contoh dasar pensiun 2.000. Jika kenaikan gaji 8%, tambahan per bulan pakai sterap R senon wuram. Jika rapel 3 bulan, Jan Maret, total rapel papa 10.000. PO ketiga, AK4, 80.000, golongan contoh dasar pensiun 5.000, jika kenaikan gaji 8%, tambahan per bulan pilapas, R6.000, jika rapel 3 bulan, Jan Maret, total rapel datar 400.000, X3 diusibu 100.000. Dari simulasi ini terlihat jelas bahwa meskipun persentase kenaikannya sama 8%, nominal rapel yang diterima berbeda karena dasar pensiunnya berbeda. Golongan IV yang memiliki dasar pensiun lebih besar secara otomatis akan menerima angka nominal yang lebih besar. Itulah sebabnya ketika orang berbicara soal rapel terbesar, perhatian langsung tertuju pada 5 golongan ini, IFA, IV. Tapi ingat Bapak Ibu, perbedaan nominal ini bukan berarti golongan I, KUN-Y, dan TI tidak penting martabat setiap pensiunan sama di mata negara. Yang membedakan hanyalah angka di atas kertas hasil dari pengabdian puluhan tahun yang berbeda-beda. Mari kita hargai semua. BAB AFU menelusuri fakta tanggal pasti pencairan Maret atau April. Baik, ini dia inti dari keresahan kita semua. Kapan sebenarnya dana rapel ini akan masuk ke rekening? Kabar yang beredar menyebut Maret atau April, tapi mana yang benar? Bapak Ibu, saya harus sampaikan dengan jujur dan bertanggung jawab. Hingga detik ini, video ini dibuat, tidak ada satuun pengumuman resmi dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, PT Taspen, maupun PT Asabri yang menyebutkan tanggal pasti pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Informasi yang beredar luas itu masih sebatas spekulasi dan analisis. Analisis tersebut mungkin berdasarkan pada pola-pola tahun sebelumnya. Misalnya tahun lalu rapel cair bulan Maret, tahun sebelumnya cair bulan April, maka tahun ini diprediksi juga cair di sekitar bulan-bulan tersebut. Analisis semacam ini wajar, tapi tidak bisa dijadikan pegangan karena kebijakan pemerintah bisa berubah setiap tahunnya. Bisa saja tahun ini proses administrasi lebih cepat, bisa juga lebih lambat tergantung kompleksitas aturan dan kesiapan anggaran. Lalu mengapa bisa muncul kabar pasti cair Maret? Biasanya sumber kabar seperti ini berasal dari simulasi internal. Mungkin ada pegawai di lingkungan kementerian yang membuat simulasi jadwal lalu bocor dan dianggap sebagai keputusan final. Kesimpulan prematur, ada yang mendengar wacana kenaikan gaji ASN, lalu langsung menyimpulkan bahwa pensiunan akan dapat terapel di bulan yang sama dengan pencairan gaji baru ASN, padahal prosesnya berbeda. Sensasi konten. Sayangnya tidak bisa dipungkiri judul yang pasti dan berani lebih menarik klik daripada judul yang menyebutkan masih dalam proses atau belum ada kepastian ini realita dunia konten digital. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam dan pasrah menunggu? Tentu tidak. Kita harus tetap kritis dan cerdas. Kita bisa menunggu dengan harapan. Tapi jangan sampai harapan itu membuat kita kecewa. Jika ternyata waktunya mundur, kita bisa merencanakan, tapi jangan sampai rencana itu dibangun di atas fondasi kabar yang belum pasti. Saya punya pesan untuk Bapak Ibu, coba tulis di kolom komentar dari bulan apa Bapak, Ibu berharap rapel ini dihitung. Apakah sejak Januari 2006 atau mungkin sejak bulan Desember tahun lalu? Mari kita berdiskusi BABVA, peran Taspen dan proses di balik layar. Banyak yang bertanya, Pak kok prosesnya lama sih? Itu tinggal transfer aja kan Bapak Ibu. Jika urusannya hanya transfer ke 1 atau 2 orang mungkin cepat. Tapi ini urusannya dengan jutaan pensiunan TNI, Polri dan ASN di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
Ada proses panjang dan berlapis yang harus dilalui untuk memastikan tidak ada kesalahan. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan oleh PT Taspen dan lembaga terkait di balik layar penerbitan peraturan pemerintah. HP ini adalah langkah pertama dan paling fundamental. Tidak ada satu rupiah uang negara yang bisa dikeluarkan tanpa dasar hukum yang jelas. PP ini mengatur besaran kenaikan golongan yang terkena dan masa berlaku kenaikan. Pengesahan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Setelah PP terbit, Kemenk harus memastikan ketersediaan anggaran. Berapa total dana yang dibutuhkan untuk membayar rapel jutaan pensiunan? Angka ini pasti sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Proses pengesahan anggaran ini butuh waktu. Verifikasi data oleh PT Taspen, PT Asabri. Ini adalah tahap yang paling krusial. Taspen harus memverifikasi data setiap pensiunan. Apakah masih aktif, apakah masih berhak, apakah pangkat golongannya sudah sesuai. Data pensiunan ini sangat dinamis, ada yang baru pensiun, ada yang pindah alamat, ada yang rekeningnya berubah, dan ada juga yang mungkin sudah meninggal dunia. Sistem harus diupdate untuk memastikan dana masuk ke orang yang tepat. Proses verifikasi ini butuh ketelitian tinggi untuk menghindari kesalahan salur koordinasi dengan perbankan. Setelah data siap, Taspen berkoordinasi dengan bank-bank penyalur himbara untuk mentransfer dana ke jutaan rekening sekaligus. Ini juga butuh sinkronisasi sistem. Pencairan bertahap seringki karena volumenya sangat besar. Pencairan tidak dilakukan serentak dalam satu hari. Pemerintah biasanya melakukannya secara bertahap untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memudahkan pemantauan. Ada yang cair minggu pertama, ada yang minggu kedua, tergantung klaster dan wilayah. Jadi, Bapak Ibu, proses yang terlihat lama ini sebenarnya adalah bentuk kehati-hatian negara agar hak Bapak, Ibu bisa tersalurkan dengan tepat dan akurat. Babis, mengapa kita harus tenang di tengah riuh rapel? Di era digital seperti sekarang, informasi adalah komoditas yang sangat cepat beredar. Sayangnya tidak semua informasi itu benar. Ada kepentingan di balik penyebaran informasi mulai dari sekadar mencari like dan share hingga tujuan yang lebih kompleks. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak menarik napas panjang. Kabar rapel ini memang menggiurkan, tapi jangan sampai kita terjebak dalam pusaran informasi yang membuat hati tidak tenang. Coba Bapak, Ibu bayangkan skenario ini. Ada yang bilang rapel cair Maret. Bapak, Ibu pun mulai menanti-nanti. Setiap hari cek rekening, setiap hari lihat HP. Begitu masuk Maret belum ada, minggu pertama belum ada, minggu kedua mulai gelisah. Minggu ketiga kecewa, minggu keempat marah. Akhirnya ketika di bulan April ternyata benar cair, rasa senangnya sudah terkikis oleh rasa kecewa dan gelisah selama sebulan. Sekarang bandingkan dengan skenario ini, Bapak, Ibu memilih untuk tenang, tahu kabar itu masih simpang siur, jadi tidak terlalu berekspektasi menjalani hari seperti biasa. Hingga suatu hari tiba-tiba notifikasi SMS dari bank masuk. Halo Bapak Ibu, ada transfer dana rapel dari PT Taspen, pasti rasanya lebih bahagia, lebih surprise, dan hati tetap tenang selama menunggu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Lebih suka yang mana? Menanti dengan gelisah atau menerima dengan bahagia tanpa beban ekspektasi? Jawab di kolom komentar ya. BSP pun bagaimana cara mendapatkan informasi yang benar? Lalu bagaimana cara kita sebagai pensiunan agar tidak termakan kabar burung dan tetap mendapatkan informasi yang valid? Berikut tips dari kami. Andalkan sumber resmi, jangan percaya informasi dari grup WhatsApp atau media sosial yang tidak jelas sumbernya. Informasi resmi hanya akan keluar dari website resmi Kementerian Keuangan Kemenko.id, website resmi PT taspen.toko.id, website resmi Kementerian PAN-RB, menpan.go.id, go.id, akun media sosial resmi yang sudah bercentang biru dari lembaga-lembaga tersebut, cek tanggal dan konten. Seringki informasi lama diedarkan kembali dengan judul yang dibuat seolah-olah baru. Cek tanggal publikasi berita atau video. Jika kontennya hanya membahas wacana tapi judulnya resmi cair, sudah pasti itu tidak kredibel. Gunakan akal sehat jika ada kabar yang kedengaran terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Misal rapel semua golongan puluhan juta. Kemungkinan besar itu tidak benar. Pemerintah bekerja dengan aturan dan skema yang rasional. Tunggu pemberitahuan resmi dari Taspen Bank. Biasanya jika dana sudah siap ditransfer, Taspen akan mengirimkan pemberitahuan melalui SMS atau email ke pensiunan. Juga akan ada surat edaran resmi yang ditempel di kantor Taspen cabang atau bank penyalur. Jangan percaya surat edaran yang beredar di WA, pastikan keasliannya.
Babizom menyikapi kabar dengan emosi yang sehat. Bapak Ibu, diskusi tentang rapel ini bukan hanya soal uang, ini juga soal bagaimana kita mengelola emosi dan harapan di usia pensiun. Usia pensiun adalah masa untuk menikmati hasil jerih payah, masa untuk lebih dekat dengan keluarga, dan masa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan biarkan kabar-kabar yang belum pasti merusak ketenangan kita. Percayalah, pemerintah memiliki mekanisme dan jadwalnya sendiri. Negara pasti akan membayar hak warganya. Tidak akan ada 1 sen pun hak pensiunan yang ditahan atau dihilangkan. Hanya soal waktu saja. Jadi, sembari menunggu kabar resmi, isilah waktu dengan hal-hal yang positif. Habiskan waktu bersama cucu, berkebun, berolahraga ringan, atau mengikuti pengajian. Hidup ini terlalu indah untuk dihabiskan dengan gelisah, menanti sesuatu yang belum pasti. Pesan spesial untuk pensiunan golongan I2I dan TRI. Untuk Bapak Ibu dari golongan I2 dan TRI, jangan berkecil hati jika nominal rapel Bapak Ibu nantinya tidak sebesar golongan IV. Ingat, setiap rupiah dari negara itu berkah. Yang lebih besar belum tentu lebih berkah jika tidak dikelola dengan baik. Yang lebih kecil belum tentu kurang berkah jika digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Fokuslah pada rasa syukur. Syukuri bahwa negara masih peduli dengan menyesuaikan penghasilan pensiunan. Syukuri bahwa kita masih diberikan kesehatan untuk menerima hak ini. Gunakan tambahan dana ini sebaik mungkin untuk memperbaiki kamar mandi yang bocor, untuk membeli obat yang rutin, untuk menabung atau untuk bersedekah. Itu jauh lebih bermakna daripada sekedar membandingkan nominal dengan orang lain. Pesan spesial untuk pensiunan golongan HIV, untuk Bapak, Ibu, para sesepuh dan senior dari golongan IV. Terima kasih atas pengabdian panjang Bapak Ibu untuk negeri ini. Rapel yang lebih besar secara nominal adalah konsekuensi logis dari dedikasi dan kerja keras Bapak Ibu selama puluhan tahun. Semoga dana ini bisa menjadi tambahan kebahagiaan dan kemudahan di masa pensiun. Gunakanlah dengan bijaksana. Ingat, tanggung jawab moral seorang senior juga lebih besar. Bisa jadi rapel ini adalah kesempatan untuk lebih banyak bersedekah, membantu kerabat yang membutuhkan atau mewariskan kebaikan. Selamat menikmati masa pensiun Bapak, Ibu. Penutup, kesimpulan, dan harapan. Baiklah Bapak, Ibu yang kami banggakan, kita sudah hampir di penghujung pembahasan yang panjang ini. Mari kita simpulkan poin-poin pentingnya. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai tanggal pasti pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Kabar yang beredar tentang pencairan bulan Maret atau April masih sebatas spekulasi dan belum bisa dijadikan patokan. Rapel adalah hak pensiunan, bukan bonus atau bantuan. Ini adalah pembayaran atas selisih gaji yang tertunda akibat penyesuaian kebijakan pemerintah. Nominal rapel setiap pensiunan berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh golongan masa kerja pangkat terakhir dan besaran gaji pokok. Golongan IV, IVA, IVE berpotensi menerima nominal lebih besar karena dasar pensiunnya yang lebih tinggi, bukan karena perlakuan istimewa. Proses pencairan rapel itu kompleks dan butuh waktu, mulai dari penerbitan PP, penganggaran, verifikasi data jutaan pensiunan, hingga koordinasi dengan bank. Kita harus bijak menyikapi informasi, utamakan sumber resmi, gunakan akal sehat, dan jaga emosi agar tidak gelisah oleh kabar yang belum pasti. Harapan kami, semoga pemerintah dapat segera merampungkan semua administrasi dan mencairkan hak Bapak Ibu sesegera mungkin. Kami di sini akan terus memantau perkembangan isu ini. Begitu ada pengumuman resmi dari pemerintah, insya Allah kami akan segera buatkan video update-nya, agar Bapak Ibu semua mendapatkan informasi yang akurat. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah setia menemani dari awal hingga akhir video yang panjang ini. Kesabaran Bapak, Ibu dalam mencari informasi adalah cerminan dari semangat juang yang tidak pernah padam. Sekali lagi saya ingatkan, jika Bapak, Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan pelit-pelit untuk memberikan like, subscribe, dan share. Klik juga lonceng notifikasinya. Dengan membagikan video ini berarti Bapak Ibu sudah ikut membantu sesama pensiunan untuk mendapatkan pencerahan dan terhindar dari kabar bohong. Tulis juga komentar Bapak Ibu, apakah ada informasi lain yang ingin ditanyakan? Sebelum saya akhiri, izinkan saya memimpin doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan dimanapun berada.
Mudahkanlah segala urusan mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka, dan berkahilah sisa usia mereka. Kabulkanlah hak-hak mereka tepat pada waktunya. Amin ya Rabbal Alamin. Halo Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, hati tenang, pikiran jernih, rezeki lancar, umur penuh berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di channel Pensiun Fokus 2 yang selalu hadir buat Bapak dan Ibu untuk membahas segala hal seputar dunia pensiunan dengan bahasa yang gampang dipahami, penyampaian yang hangat dan niat tulus supaya setiap info yang kami sampaikan bisa bermanfaat, bikin tenang dan nambah kejelasan buat Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita benar-benar berpisah, kami ingin menyapa Bapak dan Ibu dari hati terdalam. Untuk yang sedang kurang sehat, semoga lekas sembuh. Yang sedang banyak pikiran, semoga Allah berikan jalan keluar. Yang sedang menanti kabar baik, semoga segera datang di waktu yang paling tepat. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.